Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eva selaku dosen pengampu mata kuliah tes psikologi dan teman-teman semua. Di sini saya akan membahas tentang asesmen bakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Nurlaili, NIM 4304002000075. Asesmen bakat. Bakat sendiri adalah karunia atau pemberian Allah kepada manusia. Manusia berkewajiban untuk memunculkan, mengasah, mengembangkan pemberian Allah tersebut. Hal ini sebagai bentuk syukur kita kepadanya jika kita bisa mengembangkan bakat tersebut. Bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau orang, misalnya bakat menulis, membaca, dan sebagainya. Kemudian, istilah lain dari bakat dalam psikologi. Beberapa istilah yang sering dipakai ketika berbicara bakat secara spesifik adalah aptitude, talent atau talenta, intelligence atau kecerdasan, dan gift atau giftedness. Istilah dalam bahasa Inggris, bakat disebut talent. Bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan pelatihan. Contohnya, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan musikal. Bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk menunjukkan kecakapannya dalam bidang tertentu. Kemudian pengertian bakat menurut para ahli. Bakat menurut William B. Michel adalah sebagai kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan. Kemudian bakat menurut Flanagan adalah sebagai kemampuan yang juga bisa diartikan sebagai keberhasilan yang dapat diprediksikan. Kemudian Alex Robur mengartikan bakat sebagai kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu meliputi faktor kematangan fisik atau kedewasaan biologis. Kematangan juga terjadi dalam segi mental, psikologisnya, artinya bahwa makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan. Kemudian faktor eksternal yang meliputi lingkungan dan pengalaman. Lingkungan yang baik akan menunjukkan bakat-bakat yang baik pada individu. Kemudian teori macam-macam bakat, yaitu secara umum bakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah bakat kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang lumrah. Kemudian bakat khusus. Bakat khusus adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh dari bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang dan dimiliki setiap individu. Beberapa contoh bakat umum manusia diantaranya mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca, dan lain-lain. Jadi, setiap orang itu pasti memiliki bakat berbicara, berpikir, berjalan atau bergerak, maupun menulis dan membaca. Kemudian
Kemudian bakat umum itu terdiri dari bakat verbal. Bakat verbal itu bakat khusus ya, kemampuan khusus, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Kemudian bakat numeral yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang angka atau matematika. Sedangkan bakat skolastik yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat itu mencakup kemampuan berpikir, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu bakat mekanik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk prinsip umum IPA, alat-alat, tata kerja, atau yang lainnya. Kemudian bakat relasi ruang, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh fotografer, artis, pilot, arsitek, atau profesi lainnya. Kemudian bakat ketelitian klerikal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal tulis-menulis, meramu, dan di bidang laboratorium. Selanjutnya, bakat bahasa, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam penalaran analisis bahasa. Bakat ini sangat dibutuhkan oleh bidang penyiaran, pramuniaga, jurnalistik, atau profesi yang sejenisnya. Selanjutnya yaitu tentang instrumen pengukuran bakat. Instrumen pengukuran bakat itu terdiri dari Differential Aptitude Test atau DAT, General Aptitude Test Battery atau GATB, Flanagan Aptitude Classification Test atau FAICT, dan yang terakhir adalah kelompok single test. Yang pertama yaitu Different Aptitude Test, yang mana yang pertama adalah tes penalaran. Tes penalaran dengan kode A3 mempunyai nama asli Abstract Reasoning. Bentuk yang tersedia adalah buku cetakan, pada halaman depan tertulis petunjuk mengerjakannya. Soal berjumlah 50 butir dan lembar jawab terpisah. Tes ini mengukur kemampuan penalaran individu yang bersifat nonverbal, yaitu kemampuan individu untuk dapat memahami adanya hubungan yang logis dari figur-figur abstrak atau prinsip-prinsip nonverbal desain. Abstract reasoning bersama-sama dengan verbal reasoning dan numerical ability mengukur general intelligence. Kemudian yang kedua yaitu tes berhitung. Nama asli dari tes berhitung atau A5 adalah numerical ability form A. Bentuk yang tersedia dalam tes berhitung adalah berupa buku cetakan, pada halaman pertama tertulis petunjuk mengerjakannya. Jumlah soal 40 butir, lembar jawaban terpisah. Petunjuk mengerjakan tes berhitung adalah tes berhitung mengukur kemampuan berpikir dengan angka, penguasaan hubungan numerik, misalnya perjumlahan yang sederhana, sehingga tes ini disebut arithmetic computation, bukan arithmetic reasoning. Walaupun tes ini mengukur aspek yang sederhana, bersama-sama dengan verbal reasoning dari DAT dapat mengukur kemampuan belajar secara umum atau general learning ability. Tes berhitung ini bersama-sama dengan abstract reasoning atau tes penalaran A3 dan mengukur intelijensi. Kemudian tes cepat teliti. Tes cepat teliti adalah nama salah satu tes bakat yang sudah diadaptasikan di Indonesia. Tes cepat teliti mempunyai nama kode yaitu D4. Nama asli tes cepat dan teliti adalah Clerical Speed and Accuracy. Bentuk yang tersedia berupa buku cetakan dalam ukuran kuarto, terdiri dari 1 halaman petunjuk pada halaman pertama,
2 halaman soal bagian 1 dan 2, halaman soal dengan bagian 2, masing-masing bagian terdiri dari 100 butir soal, lembar jawaban terpisah dari buku soal. Selanjutnya yaitu tes pengertian mekanik atau mechanical reasoning. Nama asli dari tes pengertian mekanik atau C4 adalah mechanical reasoning. Bentuk yang tersedia berupa buku cetakan, pada halaman depan tertulis petunjuk mengerjakannya. Soal berjumlah 68 butir dan lembar jawaban terpisah. Tes pengertian mekanik ini berupa bentuk baru dari mechanical comprehensive yang dibuat oleh Bennett. Aspek yang diukur ialah daya penerapan di bidang kerja mekanis dan prinsip fisika, yang merupakan salah satu faktor intelijensi dalam arti luas. Selanjutnya yaitu tes pola. Tes pola dengan kode B3 mempunyai nama asli Space Relation. Tes ini berupa buku cetakan, pada halaman pertama tertulis petunjuk mengerjakannya. Soalnya berjumlah 40 butir dengan lembar jawaban terpisah. Di samping itu juga ada edisi tahun 1961 yang mana butir soal berjumlah 60 dengan nama tes ruang bidang atau C5. Selanjutnya yaitu General Aptitude Test Battery atau GATB. GATB dikembangkan oleh The United States Employment pada tahun 1947. Pada revisi GATB, sejumlah tes dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam, yang menurut terminologi Thurston sebagai 9 PMA atau kemampuan primer yang masing-masing dianggap sebagai bakat. Dengan acuan teori 9 PMA tersebut, maka disusunlah 12 macam sub. Kemudian yang pertama yaitu tes ruang bidang, yang mana tes ini dapat disajikan secara individual maupun secara klasikal. Total waktu sekitar 8 menit, 3 menit untuk memberikan penjelasan dan 5 menit untuk mengerjakan soal. Tes ini sebagai serangkaian tes untuk mengangkat intelijensi bersama dengan 2 subtes lainnya, yaitu tes perbendaharaan kata dan tes berhitung serta perbendaharaan kata. Tes mempersamakan perkakas. Tes ini merupakan satu subtes dari serangkaian tes GATB, yang mana nama asli dari tes ini adalah full mapping. Tes yang ada berupa buku setebal 8 halaman dan lembar jawaban. Tes ini mengukur aspek kemampuan atau kecermatan dalam pengamatan. Testi diminta mengamati gambar soal dan mencari persamaan gambar di antara 3 gambar lain yang bentuknya sama, hanya berbeda dalam corak warnanya. Tes ini dapat dijadikan sebagai individual maupun secara klasikal. Kemudian yang ketiga yaitu tes kecekatan jemari. Tes ini merupakan subtes dari GATB, yang mana nama asli dari tes ini adalah Finger Dexterity Test. Tes ini dibuat berdasarkan gambar yang ada di manual buku GATB. Tes yang asli bahannya dari logam semua. Bentuknya segi 4 panjang dengan 1000 lubang. Dengan 100 lubang, 50 baut, 96 dan ring pada tiap tiang. Lubang itu dibagi 2 bagian, atas dan bawah, masing-masing 50 lubang. Kemudian Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT. FACT merupakan seperangkat tes yang terdiri atas 14 tes yang dapat dipergunakan secara keseluruhan atau sebagian-sebagian. Ke-14 tes yang asli adalah Dispersion, Counting, Memory, Precision, Assembly, Scales, Coordination, Judgment and Comprehension, Arithmetic, Parent, Pattern, Component, Tables, Mechanics, Expression. Yang pertama yaitu tes merakit objek, yang tersedia berbentuk buku cetakan yang mengandung 20 soal.
termasuk contoh mengerjakannya. Tersedia lembar jawaban untuk mengerjakan. Tes merakit objek mengukur kemampuan untuk mengenal, mengetahui, dan membayangkan bentuk suatu objek yang disusun dari bagian-bagian tertentu yang terpisah. Kemudian tes skala dan grafik. Tes ini disebut juga dengan kode C8. Tes yang terdiri di berbentuk buku cetakan edisi pertama tahun 1973 dan cetakan kedua tahun 1983, yang mana tes skala grafis mengukur kecepatan dalam membaca skala grafis dan peta. Selanjutnya yaitu tes pemahaman. Yang bentuk yang tersedia pada tes pemahaman adalah cetakan 1 tahun 1973 dan terdiri dari 40 soal. Dan pada buku ini soal nomor 1 dan nomor 2 telah ditujukan kunci jawabannya. Lembar jawaban yang telah tercetak kunci nomor 1 dan 2. Sedangkan bentuk yang tersedia pada tes pemahaman cetakan kedua tahun 1982 ialah sebuah buku yang di dalamnya tercetak 40 soal yang harus diselesaikan. Pada cetakan yang baru ini, soal nomor 1 dan 2 tidak ditunjukkan kunci jawabannya. Kemudian tes mengutip. Nama asli dari tes mengutip atau dengan kode B4 adalah pattern. Bateri ke-10 fact atau FACT terdiri atas dua bagian, yaitu bagian A dengan 18 macam pola dan bagian 2 dengan 12 macam pola. Bagian 1 dan 2 memuat pola-pola yang tarif kesulitannya semakin meningkat. Sebab semakin banyak aspek-aspek mentalitas yang akan diperoleh PESDI dalam menyelesaikan tes tersebut. Di samping memuat dua bagian pola yang ditiru oleh PESDI, juga dijumpai beberapa petunjuk mengerjakannya. Kemudian tes komponen disajikan secara individual dan juga secara klasikal. Dalam hal penyajian secara klasikal, disarankan setiap orang tester menangani maksimal 25 testi. Total waktu penyajian adalah 24 menit, 4 menit untuk menunjuk petunjuk dan 20 menit untuk mengerjakan soal. Tes tabel. Tes tabel atau dengan kode D3 mempunyai nama asli tables. Bentuk yang tersedia adalah lembaran kertas. Jumlah lembaran adalah 2 lembar, 4 halaman. Halaman pertama dan kedua dan ketiga berisi petunjuk dan contoh pengerjaan soal. Halaman kedua dan keempat berisi tabel acuan untuk mengerjakan soal. Tes ini untuk mengukur kemampuan membaca tabel. Dalam hal ini ada dua macam tabel, yaitu tabel yang terdiri dari angka dan tabel yang terdiri atas kata dan huruf alfabet. Selanjutnya yaitu tes ungkapan. Tes ungkapan dengan kode A6 mempunyai nama asli expression yang merupakan subtes dari FACT. Materi dari tes ini terdiri dari sebuah buku soal, ada 19 butir soal. Tiap soal terdiri dari 3 pertanyaan. Kemudian subjek diminta untuk memilih satu pertanyaan yang baik dan satu pertanyaan yang dianggapnya jelek. Pada tiap-tiap soal disediakan lembar jawab. Kemudian kelompok single test. Tes bakat yang terdiri dari satu jenis tes dan pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Antara lain tes sensori, tes artistik, tes klerikal, tes kreativitas, tes Kriplin atau Pauli, dan motor dexterity. Yang pertama yaitu tes kreativitas. Tes ini terdiri dari 6 subtes yang semuanya mengukur dimensi operasi berpikir divergen dengan dimensi konten verbal, tetapi masing-masing berbeda dalam dimensi produk. Setiap subtes mengukur aspek yang berbeda dari berpikir kreatif. Kreativitas atau berpikir kreatif secara operasional dirumuskan dengan sebagai suatu proses yang tercermin dari kelancaran, kelunturan, orisinal dan dalam berpikir. Kemudian tes Kraepelin.
Bentuk tes berupa satu lembar kertas double quarter memanjang bolak-balik terdiri atas 4 halaman. Halaman 1 untuk menuliskan identitas subjek dan contoh tes. Halaman 2 dan 3 berisi soal. Halaman 4 untuk scoring, grafik, dan interpretasi. Lembar tes dalam 107 bentuk terpakai habis. Tes berwujud angka-angka sederhana yaitu 1 sampai 9. Sebuah diminta untuk menjumlahkan. Seseorang diminta untuk menjumlahkan berurutan dari bawah sampai akhir. Terima kasih. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.